Okay there, back with even lesson today. I'm Alun and welcome to my channel. Okay, it is the opportunity I'm going to teach you about verb. It is a kind of part of speech, so you have to know about it because you cannot make a sentence if you don't put a verb in your sentence. So keep watching guys and stay with me. Nah, hari ini kita akan belajar tentang verb guys. Verb adalah sebuah basic elementary atau sangat-sangat fundamental sangat penting untuk teman-teman ketahui. Karena kenapa? Teman-teman tidak akan pernah bisa membuat sebuah kalimat kalau misalkan teman-teman tidak meletakkan verb di dalam kalimat Anda. Oke, so sebagai pemahaman awal saya akan memberikan tentang gambaran main verb atau ordinary dan auxiliary atau helping verb. Okay, come on, let's get to study, man. Okay, so main verb or ordinary verb. Main verb adalah kata kerja yang selalu ada di setiap sentence yang menunjukkan action atau aksi ataupun keadaan dari si pelaku. Misalkan see, stand, look, keep, think, explain, dan lain-lain. Nah, misalkan kayak membuat kalimat He runs slowly. Ya, run itu menunjukkan sebuah verb ya. Itu asalnya dari run ya, tapi kita penambahan s itu berlaku untuk simple present guys. Jadi ada penambahan s atau biasanya juga ada tambahan is. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menguraikan dua komponen dasarnya di dalam main verb ini atau ordinary ini. Yang pertama, dia selalu ada di dalam setiap sentence. Oke. Maka timbul pertanyaan guys, kalau misalkan kita ingin menggambarkan sebuah keadaan ya, keadaan lantas kita tidak memakai kata kerja utama, semisal kita akan menyebut dia di sini atau menggambarkan dia pintar atau dia smart, dia adalah orang pintar dan lain sebagainya, kan kita tidak memakai kata kerja seperti yang saya jelaskan. Maka ya, maka solusinya teman-teman, kita undang keluarga auxiliary atau helping verb ya untuk melengkapi kalimat Anda. Misalkan Anda menyebut dia di sini, misalkan dia di sini, she here, itu salah karena kenapa? Dia tidak mempunyai kata kerja guys. Maka kita undang keluarga, misalkan keluarga dia, misalkan is untuk misalkan present, maka kita mengatakan she is here, atau misalkan past, she was here in the morning. Jadi itu guys ya, harus ada di setiap sentence. Maka auxiliary atau kata kerja bantu bisa juga menjadi kerja utama kalau misalkan dalam sebuah sentence itu tidak terdapat verb asli guys ya, verb asli. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya. Nah, lanjut. Yang kedua, saya ingin menggambarkan bahwa verb ini selalu berubah-ubah sesuai dengan pola tensinya, atau time signalnya guys. Misalkan kita berbicara sekarang dulu ya, misalkan we watch a movie on the YouTube now. Itu sekarang. Now ada time signalnya now. Nah, kalau misalkan kita akan berbicara past ya, maka kita akan merubah tensesnya, verbnya guys. Kita akan merubah verbnya. Misalkan kita ubah menjadi past, simple past. Misalkan we watched a movie on the YouTube yesterday. Berarti diubah lagi verbnya. Jadi verb akan berubah sesuai dengan pola tensesnya guys, atau sesuai dengan urutan waktunya guys. Mungkin
Nah, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman lihat list di samping saya. Nah, teman-teman akan melihat bahwa ada 4 basic forms atau bentuk dari main verb itu sendiri sesuai dengan urutan kejadiannya atau urutan waktunya. Misalkan present. Oke, present. Kedua apa ya? Past perfect, past ya. Sorry, past. Ketiga ada past participle, keempat ada present participle. Oke. Nah, untuk lebih singkatnya kita menyingkatnya dan biasa teman-teman mungkin sudah kenali verb 1, verb 2, verb 3 dan verb ing. Oke. Nah, kalau misalkan Anda lihat di samping saya, nah Anda akan melihat ada sesuatu yang berbeda, ya, yaitu ada irregular dan regular. Kalau misalkan pola regular adalah biasanya yang mengikuti penambahan ed, atau regular itu singkatnya adalah yang memakai aturan. Kalau irregular berarti random ya, yang tidak mengikat pada sebuah aturan. Nah, misalkan Anda bisa lihat she saw seen ya, atau saying dan saying itu adalah maknanya irregular karena dia tidak memakai aturan penambahan ed. Oke. Nah, kalau misalkan Anda lihat looking itu menunjukkan yang regular karena dia memakai aturan dan penambahan ed. Oke guys. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan example dan memakai beberapa dari time signal atau tenses ini. Oke, misalkan apa ya? I always look the bird in the garden. Misalkan itu bentuk simple presentnya, bentuk kejadiannya sekarang ya, karena dia memakai always. Oke, untuk yang past, I look at the bird in the garden yesterday. Atau misalkan bentuk past participle-nya, misalkan I have looked at the bird in the garden. Kalau misalkan kita tidak tahu tentang kapan kejadiannya, maka kita pakai past participle. Sebenarnya past participle atau verb 3 penggunanya banyak sekali aturannya. Nanti kita akan ketemu di simple di tenses guys. Lanjut, misalkan kita pakai apa lagi ya? Present participle. Misalkan I am looking a bird in the garden. Oke. Berarti saya sedang melihat burung tersebut di dalam apa garden ya? Garden itu kebun ya, in the garden. Oke? Jadi intinya verb itu akan selalu berubah sesuai dengan urutan waktunya atau kejadiannya. Oke? Nah, itu gambaran tentang main verb. Nah, kita lanjut tentang auxiliary. Oke guys, kita lanjut. Auxiliary verb or main verb adalah kata bantu ya guys, yang berfungsi tentunya untuk membantu main verb atau kata kerja utama. Nah, ada 4 ya kelompok atau jenis dari helping verb ini atau kata kerja bantu ini. Nah, yang pertama ada keluarga B, is/am, was were. Is/am itu menunjukkan present, was were itu menunjukkan past. Ada juga keluarga do, di does. Oke, do di does. Nah, do dipakai untuk do dan does dipakai untuk present dan did dipakai untuk past. Oke. Ada juga keluarga have, has, had. Ini dipakai untuk past participle, biasanya dipakai untuk past participle atau menunjukkan sebuah keadaan ataupun kepunyaan dari benda atau dari subjeknya. Oke. Dan terakhir ada model atau modal. Misalkan will, should, would, should, might dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita kembali ke B guys. Nah, biasanya dipakai dengan ciri-cirinya dipakai untuk continuous. Misalkan she is sleeping on the bed. Berarti dia sedang ya tidur di atas kasur.
Misalkan she was sleeping. Oke, berarti dia sudah. Oke. Nah, disesuaikan saja antara subjek dan verbnya. Ya, sesuaikan antara subjek dan verbnya. Yang mana dipakai untuk is, yang mana untuk dipakai are. Are dipakai untuk ya orang kedua ya, orang kedua jamak. Nah, kalau misalkan do dan does itu dipakai untuk present, biasanya dipakai untuk simple present yang menyatakan kalimat negatif atau interrogatif. Interrogatif adalah kalimat tanya, guys. Ya, misalkan she doesn't like a dog. Ya, she doesn't. Okay, she doesn't like a dog. Okay, atau misalkan she does not like a dog. Okay. Nah, kalau kita ingin menjadikannya dia pertanyaan, does he like a dog? Apakah dia menyukai seekor anjing? Ya. Kalau did, she didn't like a dog. Oke, dan juga bisa juga untuk di pertanyaan. Oke. Ya, saya harap teman-teman mengerti ya. Nah, ini adalah gambaran awal, teman-teman. Nanti kita akan ketemu di si tenses, guys. Ya, have misalkan Annie has traveled around the world. Oke. Ya, Annie ya sudah pernah berkeliling dunia. Untuk bentuk negatifnya, Annie has not traveled around the world yet. Bisa juga penambahan yes juga tidak untuk menyatakan belum, sudah. Oh ya, belum sudah ya. Nah, kalau misalkan bentuk interrogatifnya tambahkan saja has Annie traveled around the world. Oke. Nah, itulah bentuk dari have. Kegunaan have. Have bisa Anda sesuaikan dengan have dan has dan had. Had itu untuk sesuatu yang sudah past ya. Ya, bisa Anda dipakai untuk past perfect. Oke. Nah, kita lanjut di modal. Modal ini adalah kata kerja auxiliary ya, yang mempunyai aturan yang sedikit agak berbeda. Karena kenapa? Dia tidak bisa diubah, guys ya. Dia tidak bisa ditambahkan s, diubah menjadi verb. Dia tidak misalkan verb 1, verb 2, verb 3 atau verb ing, dia tidak bisa diubah, guys ya. Dan dia harus selalu bertemu dengan verb 1 ya. Misalkan I can hear your voice. I can hear your voice. Saya bisa mendengar suara kamu. Nah, ya. Atau misalkan could you tell me your name please? Kamu bisa mengatakan namamu. Ya. Ya, saya pikir untuk penjelasan yang lebih gamblang untuk kedepannya, kita akan bertemu dengan sesi-sesi misalkan tenses dan modal. Don't forget, jika kamu menyukai video seperti ini, silakan like dan subscribe my channel, guys. Okay, see you later.